Hidup kudus adalah perintah Tuhan yang tidak bisa ditolerir, dikompromi dengan apapun dalam keadaan situasi yang bagaimanapun. Yang setuju katakan amin. Sebab ini suara Tuhan, ini perintah Tuhan yang tidak bisa kita nego-nego, tidak bisa kita tawar-menawar ya dalam hal kekudusan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Namamu ajaib, namamu tidak berubah, kasihmu tidak berubah, kuasamu tidak berubah, firmanmu tidak berubah. Karena itu pada saat dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami rindu belajar firman Allah. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, suara yang ajaib, suara yang manis, suara yang lembut. Karena kami memerlukan Tuhan, kami butuh Tuhan, kami perlu firman-Mu Bapa. Sebab tanpa firman-Mu kami gagal, tanpa firman-Mu kami jatuh, tanpa firman-Mu kami binasa. Sebab di luar firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami jujur ada di hadirat Tuhan. Setelah seharian ini Bapa kami kenyang menikmati berkat jasmani, maka saat sore hari ini Tuhan kami bersyukur kami ada di sini Tuhan, membawa menari kami supaya rohani kami dikenyangkan, dipuaskan, supaya jiwa kami disegarkan oleh firman Allah. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Bapa bicara kepada kami, kuduskan kami semua, layakkanlah kami semua, ampuni, kuduskan kami Bapa. Dan mari Tuhan bicara bagi kami, teguhkan firman-Mu bagi kami, meteraikan firman bagi kami, supaya kami melangkah di dalam rel jalur firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita yang rindu firman Allah, mari bersama kita katakan amin. Masih dalam keadaan berdiri, Efesus 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama. Efesus 1 ayat 4, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat Dia. Sekali lagi kata Dia kita gantikan dengan Tuhan Yesus. 2, 3. Sebab di dalam Tuhan Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikian firman Allah. Silakan duduk. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab ia akan dipuaskan. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang karena kasih-Nya membawa kita ada di hari yang ke-6 di bulan yang baru, dan mempertemukan kita sore ini untuk kita sama-sama beribadah dan mendengarkan pesan Tuhan. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, semangat ya. Kita baru masuk tanggal 6, baru minggu pertama bulan baru ya. Harusnya kita lebih bersuka cita di hadapan Tuhan. Baik kekasih-kekasih Tuhan ya, hal kekudusan ini adalah perintah Tuhan. Ada amin ya? Ya. Baik dalam perjanjian lama ya, bahkan Petrus dia ulangi juga dalam suratnya di dalam perjanjian baru, menekankan tentang hidup kudus ya. Perintah Tuhan ya. Kita lihat Imamat pasal 19 ayat yang kedua ya. Imamat pasal 19 ayat yang kedua, di situ dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam Imamat
ayat 26, hal yang sama ditekankan ulang, ya. Tuhan tekankan ulang pada pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dan Petrus mengutip, ya, imamat ini dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan atau hidup kudus adalah perintah Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Hidup kudus adalah perintah Tuhan yang tidak bisa ditolerir, dikompromi dengan apapun, dalam keadaan situasi yang bagaimanapun. Yang setuju katakan amin. Sebab ini suara Tuhan, ini perintah Tuhan yang tidak bisa kita nego-nego, tidak bisa kita tawar-menawar, ya, dalam hal kekudusan. Sebab Ibrani 12 ayat 14 juga mengatakan bahwa berusaha hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, ya. Kekudusan harus diupayakan, diusahakan, dikejar. Sebab tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu berarti kekudusan hal yang penting, ya. Perintah Tuhan yang harus, ya, kita lakukan dalam hidup ini, ya. Kekudusan hal yang penting. Tetapi perhatikan, ya, seiring berjalannya zaman, ya, kekudusan sekarang menjadi barang yang langka. Ada amin? Ya. Kekudusan menjadi barang yang langka, ya. Kenapa? Karena manusia semakin pintar, ya, dia semakin mengandalkan logikanya, ya, mengandalkan hikmat duniawinya, mengandalkan kepintarannya, otaknya, hikmatnya, pendidikan tingginya, gelar tingginya, ya, dan membelokkan firman Tuhan atau kesampingkan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Padahal saudara-saudara, ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita sementara ada dalam arak-arakan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Ada amin, ya. Ya, kita baru beberapa bulan merayakan Natal, ya, bersukacita dalam Natal, memperingati kedatangan yang pertama. Tapi kedatangan yang kedua, ya, Tuhan Yesus tidak datang untuk mencari orang berdosa lagi, orang yang hilang. Tapi Tuhan Yesus datang menjemput orang kudus. Ada amin, no? Tuhan Yesus datang menjemput orang kudus karena dia datang sebagai raja, raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil untuk menghakimi, ya. Dan karena itu Tuhan mencari orang-orang kudus. Karena itu pada kesempatan ini, pada kesempatan hidup, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, kita bernafas, kita berkarya, Tuhan izinkan layakkan kita, Tuhan beri kesempatan, kehormatan untuk kita melayani, maka satu hal yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam kekudusan, melayani dalam kekudusan, berkarya pun dalam kekudusan, ya. Apapun yang kita buat tetap dalam kekudusan. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan datang yang kedua kali menjemput orang kudus, atau dalam terjemahan lama dia katakan menjemput para saleh, ya. Para saleh sama dengan orang kudus. Karena itu satu tema kecil bagi kita pada sore ini dari Efesus 1 ini, ayat yang keempat, kita dipilih untuk hidup kudus. Saudara-saudara, dari satu ayat ini pada ayat yang keempat ini, ya, ada dua hal yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana Allah memilih kita, dan yang kedua, tujuan Allah memilih kita. Ya, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, karena Roh Kuduslah yang sesungguhnya menjadi Maha Kudus sejati bagi kita di sini. Bagaimana Allah memilih kita? Ya, bagaimana Allah memilih kita? Ada tiga hal yang sempat saya catat di sini. Yang pertama ada pada ayat keempat itu sendiri. Pada kalimat awal dikatakan sebab di dalam Dia. Di dalam Dia itu di dalam siapa? Yesus, dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi bagaimana
kita di dalam Yesus. Mengapa Allah memilih kita dalam Yesus? Ya, Yohanes 3 ayat 16 jelas, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana Allah memilih kita di dalam Yesus, di dalam anaknya yang tunggal, yang sudah Allah karuniakan itu, supaya apa? Setiap orang, ya, yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mengapa di dalam Yesus? Tadi pujian baru saja kita nyanyikan dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Kenapa di dalam Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya jalan ke surga, ya, jalan keselamatan, jalan kebenaran. Yesus jalan kehidupan, ya. Tidak ada jalan lain. Yesus bukan salah satu jalan, bukan salah satu kebenaran, tapi satu-satunya jalan. Artinya tidak ada yang lain, ya. Mengapa di dalam Yesus? Ya, Yesus karena kasih Allah, ya. Yesus anak tunggal Allah yang dikaruniakan, ya. Di dalam Yesus, ya, ada janji-janji Allah. Di dalam Yesus hanya ada ya untuk setiap janji-janji Allah. Bagaimana Allah memilih kita, ya. Ada juga kembali pada Efesus 1 ayat 4 tadi. Bagaimana Allah memilih kita? Yang pertama di dalam Yesus, ya. Jadi kita dipilih, dikuduskan hanya di dalam Yesus. Kita orang berdosa, tapi ketika kita memandang kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, ketika kita andalkan Yesus, ketika kita undang Yesus sebagai pemilik hidup ini, ketika kita mengundang Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, sebagai segala-galanya, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Dan yang kedua, bagaimana Allah memilih kita. Alkitab jelas katakan dalam Efesus 1 ayat 4 bagian B, ya, sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Rancangan Allah itu dari kekal sampai kekal, ya. Sebelum kita lahir pun Allah punya rancangan atas hidup kita, atas setiap orang masing-masing, ya. Dia sudah ada dalam rancangan Allah. Kan itu ada lagu bilang apa? Dari semula lah kau tetapkan. Dari semula, ya. Dari semula. Artinya sebelum segala sesuatu, ya. Dari awal, ya. Bagaimana Allah memilih kita? Alkitab katakan sebelum dunia dijadikan, artinya di dalam kekekalan. Sebelum manusia ada, sebelum kita ada, sebelum pengetahuan ada, ya. Karena apa? Kita ingat dalam kisah dalam Kejadian itu, ya. Ketika Allah baru memilih, memanggil, menetapkan satu orang, ya, yaitu Abraham. Tapi Allah sudah berfirman kepada Abraham tentang apa yang terjadi 400 tahun kemudian. Ada amin, ya. Allah melihat jauh ke depan, ya. Ketika Abraham sendiri, ya, belum dikaruniai anak, tapi Allah sudah katakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, ya. Satu anak pun belum ada, satu keturunan pun belum ada, ya. Tapi Allah sudah katakan, Allah sudah melihat jauh ke depan. Bahkan Allah katakan keturunanmu akan menjadi budak, ya, di bangsa asing, di negeri asing. Allah sudah katakan 400 tahun. Bahkan Allah juga katakan nanti keturunanmu yang keempat akan kubawa kembali ke negeri ini, ya. Itulah, ya, seperti pujian bilang, jalan Tuhan, jalanmu tak terselami, ya, oleh setiap. Kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan, pikiran Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita. Karena memang Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Yang berikut, bagaimana Allah memilih kita, ya. Kalau kita lihat dalam ayat 5 dan 6 dari Efesus pasal 1, jelas di situ.
bagaimana Allah memilih kita. Kita baca pasal 5 dan 6. 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, ya. Oleh siapa? Yesus Kristus. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena pengorbanan kita, bukan karena apa yang telah kita buat atau kita berikan kepada Tuhan, tidak. Tapi kalau kita bilang semata-mata hanya karena kerelaan kehendaknya. 6, supaya terpujilah apa? Kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Ada amin. Jadi bagaimana Allah memilih kita pada bagian yang ketiga? Berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia artinya anugerah. Kasih karunia bicara tentang pemberian dengan cuma-cuma, ya. Kasih karunia berarti tanpa pamrih. Kasih karunia juga bisa berarti hadiah, kebaikan Allah, kemurahan hati, atau di dalam ayat 5 tadi, kerelaan kehendaknya. Ada amin, ya? Ya, luar biasa. Di dalam kasih karunia itu tidak ada unsur manusia sedikit, tidak ada unsur usaha, ya. Usaha kita tidak ada, ya. Jasa kita tidak ada, perbuatan baik apapun tidak dipakai itu, ya. Hanya mutlak sepenuhnya karya Allah, kemurahan hati Allah, ya. Jadi kita orang-orang yang beruntung. Ada amin, ya. Kita orang-orang yang beruntung kalau kita mengenal Yesus, ya. Bahkan kita orang-orang yang beruntung, ya, kalau ada kesempatan kita mau pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kita orang-orang yang beruntung kalau kita duduk di kaki Tuhan dan kita dapat kesempatan untuk memuji Tuhan, dapat kesempatan beribadah, kesempatan menyembah Tuhan, kesempatan bersaksi, kesempatan mendengarkan firman, bahkan kesempatan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Sesungguhnya kita orang-orang yang paling beruntung, ya. Jadi itu bagian yang pertama tentang bagaimana Allah memilih kita. Lalu kita belajar bagian yang kedua. Setelah Allah memilih kita, ya, pasti ada tujuan di balik pemilihan itu. Apa tujuan Allah memilih kita? Saya catat di sini ada 4 poin, 4 hal. Apa tujuan Allah memilih kita? Setelah kita belajar bagaimana Allah memilih kita, ya, yaitu di dalam Yesus, ya, sebelum dunia dijadikan berdasarkan kasih karunia, maka sekarang kita belajar tujuan Allah memilih kita, ya. Yang pertama, Efesus 1 ayat 4. Di situ jelas pada bagian C itu. Apa tujuan Allah memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya atau di hadapan Allah, ya. Dan bagian ini juga sejajar dengan 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Ya, ada kesejajaran ayat di situ. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi apa tujuan Allah memilih kita lewat bagian ini, ya? Allah pilih kita tujuannya supaya kita kudus, ya, tidak bercacat di hadapan Allah, atau dalam Tesalonika tadi dikatakan, ya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan Alkitab jelas katakan bahwa siapa yang tolak ini, ya, dia bukan tolak manusia, tapi dia tolak Allah yang memberikan perintah. Kehidupan kudus akan terlihat dari mana? Terlihat dari sikap kita setiap hari, perkataan-perkataan kita setiap hari, perbuatan kita setiap hari, ya. Nampak, ya, bagaimana kita
meninggikan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita menghormati nama Tuhan, ya. Banyak orang mengaku diri melayani Tuhan, ya. Banyak orang mengaku diri hamba Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak menghormati Tuhan yang dia layani, ya. Banyak orang melayani Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi dia tidak menjaga perasaan Tuhan, ya. Lebih menjaga perasaan jemaat, menjaga perasaan manusia, dan seterusnya, menjaga perasaan majelis, ya, menjaga perasaan tua-tua jemaat di tempat itu, tapi tidak menjaga perasaan Tuhan, ya. Bagaimana sikap dan perbuatan seseorang yang sedang berada di hadapan Tuhan, ya. Demikian juga sikap yang dia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang sikap kita dalam beribadah berbanding terbalik dengan sikap kita di rumah, atau ketika kita ada di tempat pelayanan, ya, kita jaga betul-betul, ya, supaya orang melihat kita saleh. Tapi bagaimana dengan sikap kita di luar ibadah, di luar tempat pelayanan? Kadang-kadang berbanding terbalik. Tapi lewat bagian ini Alkitab mau mengingatkan kepada kita, ya. Ingat bahwa tujuan Allah memilih kita. Allah mau kita hidup kudus, ya. Sekalipun, ya, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita juga sering melakukan dosa, tetapi datang terus kepada Tuhan mohon pengampunan. Setiap saat mohon kita dikuduskan, ya. Sebab hanya dengan darah Tuhan Yesus kita dikuduskan. Setiap saat ketika kita sadar kita jatuh, setiap saat ketika kita sadar kita sudah salah, ketika kita sadar kita keliru, ketika kita sadar kita menyimpang, ketika kita sadar kita sudah berjalan terlalu jauh, atau ketika kita sadar bahwa kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan, Roh Kudus itu luar biasa, ya. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus, kirim Roh Kudus ada di antara kita untuk menginsafkan akan dosa. Roh Kudus berbisik terus, Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus tegur kita, ya. Kadang-kadang Tuhan tegur, kadang-kadang ketika kita berkeras, ya, Tuhan semakin tegur dan tegur. Tuhan ingatkan kita. Karena apa? Tuhan itu sungguh baik, Tuhan mengasihi kita. Yang berikut, apa tujuan Allah memilih kita? Yang kedua, ada dalam 2 Petrus 3 ayat 9b, ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Jadi tujuan Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 9b, kita baca sama-sama dari kata karena ia. 2-3. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan tidak bisa diukur panjang, lebar, tinggi dan dalam, ya. Karena apa? Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini tujuan Allah pilih kita. Allah tidak mau, ya, kita semua binasa. Tapi yang Allah inginkan supaya semua orang, siapapun dia, ya, bukan hanya orang Kristen saja, semua orang kalau bisa berbalik dan bertobat. Perhatikan kata berbalik dan bertobat. Bukan hanya berbalik saja, atau bukan hanya bertobat saja, tapi dua kata ini penting, saudara-saudara. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana supaya kita tidak binasa? Kuncinya ini, berbalik dan bertobat. Bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Jawabannya Tuhan sudah sediakan, berbalik dan bertobat. Apa itu berbalik? Apa itu bertobat? Ya, berbalik itu 180 derajat, ya, artinya putar, ya, 360 derajat. Kalau 180 masih setengah, 360 derajat full total, ya. Berbalik artinya total, ya, kita berbalik, ya. Biasanya dalam istilah PBB baris berbaris ada istilah balik, ya, balik kanan, ya, dan seterusnya. Artinya berbalik, balik kiri dan seterusnya, ya. Bertobat, apa itu bertobat? Tinggalkan semua dosa dan kejahatan. Itu arti dari bertobat.
Jadi bertobat artinya tinggalkan semua, bukan hanya tinggalkan satu, kasih tinggal yang 9, ya. Atau tinggalkan 2, pelihara erat-erat yang 8, tidak. Yang namanya bertobat berarti tinggalkan semua dosa dan kejahatan, apapun yang mengikat kita. Kejahatan, dosa, atau apapun kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang tidak memuliakan Tuhan, yang buat Tuhan tidak berkenan, yang seringkali kita peluk erat-erat, atau ketika kita suka bermain di area dosa, ketika kita ada di zona nyaman, kita tenggelam, kita berenang menikmati dosa. Bertobat artinya tinggalkan semua. Yang namanya tinggalkan berarti jangan kembali lagi. Tinggalkan semua berarti singkirkan semua, lupakan semua, kubur semua, jangan pernah kembali lagi. Itu namanya bertobat, ya. Banyak orang sudah tahu kebenaran, tahu firman, ya, tetapi hidupnya semakin jahat, ya. Tahu kebenaran, tahu firman, hidupnya semakin jahat. Kenapa? Karena dia hanya jadi pendengar saja, dia tidak jadi pelaku firman. Ada amin, ya? Bukan dia tidak mengerti firman, dia sudah tahu firman, tahu kebenaran, dia tahu mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Tapi kenapa hidupnya semakin jahat? Jelas, karena dia hanya jadi pendengar firman, dia tidak jadi pelaku firman. Padahal Alkitab bilang apa? Yang berbahagia adalah orang yang hanya mendengar firman, tidak. Hanya berkhotbah saja, tidak. Tapi orang yang melakukan firman itu dalam hari-hari hidup kita, ya. Yang ketiga, apa tujuan Allah memilih kita? Apa tujuan Allah memilih kita, ya? Apa tujuan Allah memilih kita? Kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, apa tujuan Allah memilih kita? Tuhan ingin tinggal bersama dengan kita untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara tapi selama-lamanya. Hal yang sama juga Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 itu, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan Yesus pergi, bukan pergi tanpa tujuan, tapi Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ya, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Allah memilih kita, ya, karena Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Luar biasa. Setelah Tuhan tebus kita, ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, suatu saat Alkitab bilang apa? Tuhan datang kembali jemput kita, para kudusnya, para salehnya. Untuk apa? Karena tujuan Tuhan untuk tinggal bersama-sama. Karena Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Dan yang keempat, apa tujuan Allah memilih kita? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, ya. Apa tujuan Allah memilih kita? 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi apa tujuan Allah memilih kita? Muliakan Allah dengan tubuh kita. Tuhan mau umat pilihannya
memuliakan Dia. Tuhan mau setiap saat yang kita lakukan hanyalah memuliakan nama Tuhan. Kembalikan segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, ya. Tuhan ingin dengan tubuh, ya, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang energi, tubuh yang kuat, tubuh yang semangat, tubuh yang segar, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Tuhan rindu kita pakai, kita gunakan tubuh ini untuk kekudusan. Tuhan ingin dengan tubuh jasmani ini, dengan fisik kita ini, kita pakai untuk melayani Tuhan, ya. Melayani bukan menabur dalam kedagingan, tapi menabur dalam roh. Karena menabur dalam roh dia menuai hidup kekal, tapi menabur dalam daging dia menuai kebinasaan. Jadi firman Tuhan luar biasa memberikan satu pengajaran dan penguatan bagi kita, ya. Karena apa? Akhir-akhir ini, ya, kekudusan menjadi barang yang langka. Tapi ingat saudara-saudara, tujuan Allah memilih kita supaya kita kudus, kita tak tercacat, ya, dalam segala hal, ya. Setiap hari kita minta bantuan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Roh penolong, ya. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita tidak kuat menjalani segala sesuatu, tapi ingat, Tuhan mengutus, mengirimkan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang Bapa siapkan bagi kita. Setiap hari ada bersama dengan kita, ya. Ada banyak orang yang bilang begini, hidup kudus itu terlalu susah, ya. Susah seperti orang suci saja, ya. Jangan demikian. Ada Roh Kudus yang bisa bantu kita. Ada Roh Kudus yang bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan tertentu yang salah, yang Tuhan tidak suka. Ada Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Ada Roh Kudus yang bisa mengajar kita. Ada Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Ada Roh Kudus yang bisa membisikkan sesuatu kepada kita lewat hati nurani kita. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan inginkan adalah kita buka hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati adalah tempat rebutan, ya. Kenapa saya katakan hati tempat rebutan? Hati tempat rebutan. Roh Kudus dan iblis merebut hati kita. Yang direbut, ya, siapa yang kita peka mendengarnya. Kita berikan hati ini untuk siapa, ya? Alkitab katakan dalam Kejadian 4 ayat 7 itu, ya, bahwa dosa mengintip di depan pintu yang dimaksudkan itu hati, ya. Sementara Wahyu juga katakan bahwa aku mengetuk, ya, berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Jadi iblis dan Roh Kudus sama-sama berdiri di depan pintu mengetuk, ya. Kepekaan suara kita mau dengar yang mana, kepekaan kita, ya, mau menerima yang mana, mau mengundang yang mana, mau persilakan masuk yang mana. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita, teruslah mengandalkan Tuhan. Undanglah Roh Kudus selalu pimpin hidup kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh. Ada banyak hal yang bisa membuat kita gagal. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa memisahkan kita dalam segala perkara dalam dunia, dalam kenyataan-kenyataan yang ada. Tapi ingat satu perintah Tuhan, hidup kudus, jaga kekudusan. Karena apa? Kita tidak hidup selama-lamanya di bumi. Kita tidak hidup kekal di bumi, ya. Suatu saat kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Dan Alkitab mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam arak-arakan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali adalah Tuhan mencari orang-orang kudus. Hanya orang-orang kudus yang dijemput, yang diangkat. Ada amin, ya. Dan firman Tuhan ingatkan kita terus, ya, berjaga-jaga dalam roh kita, berdoa senantiasa. Alkitab katakan apa? Tuhan Yesus bilang apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu kita selalu minta Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menolong. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melangkah sendiri. Hanya Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita,
Masih ada 10 bulan yang kita jalani di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Banyak hamba Tuhan yang jatuh, banyak hamba Tuhan yang gagal. Sudah ada banyak hamba Tuhan yang murtad. Sudah ada banyak hamba Tuhan yang dulu berapi-api, bersemangat dengan Tuhan, ya. Tapi sekarang mereka kembali menjadi penolong Tuhan sendiri. Mereka kembali menyangkal iman Kristen. Mereka menghina Yesus kembali. Mereka menghina kekristenan yang dulunya mereka banggakan, yang dulunya mereka semangat dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Karena itu mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk pelajaran indah, pelajaran yang sekalipun sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa kekudusan itu penting. Kekudusan itu harga mati yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan. Karena itu biarlah kita terus berjalan dalam kekudusan. Kita angkat itu pujian. Kita minta Roh Kudus pegang tangan kita, tuntun